Miris sekali. Fenomena anak dan remaja depresi di kota Pontianak kian mengkhawatirkan. Tekanan dari media sosial menjadi pemicu utamanya. Citra diri, komentar jahat, dan ekspektasi digital perlahan menggerus kesehatan mental generasi muda. Karena itu, Ketua KPAID Kalimantan Barat, Nea Nurnianti, mendorong penguatan layanan konseling anak di tingkat puskesmas. Ia menilai, layanan kesehatan mental harus menjadi bagian penting dari sistem kesehatan dasar. Bagaimana tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Fenomena anak dan remaja depresi di kota Pontianak kian mengkhawatirkan. Apakah berita tersebut sesuai dengan realita yang Anda temui di lapangan? Iya Kak, sesuai sekali Kak. Menurut saya, iya. Apa saja dampak negatif persoalan tersebut bagi kehidupan masyarakat? Membuat masyarakat sekitar menjadi takut akan hal tersebut. Yang depresi itu akan bisa saja mengganggu ketenangan masyarakat, seperti melakukan aksi-aksi yang tidak jelas gitu. Menjadi orang yang tidak percaya diri, karena takut akan ujaran kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang mencaci maki tentang dirinya sendiri. Menurut Anda, mengapa media sosial bisa menjadi pemicu utama depresi? Karena dalam dunia media sosial itu banyak konten negatif yang dapat memicu depresi. Salah satunya perbandingan diri, karena kurangnya perhatian dari orang sekitarnya juga. Karena menurut saya, khususnya Gen Z lah, itu semuanya berpatokan dengan media sosial, sehingga hal itu bisa membuat mereka depresi. Untuk mengatasi persoalan ini, Ketua KPAID Kalimantan Barat, Nea Nurnianti, mendorong penguatan layanan konseling anak di tingkat puskesmas dan mendorong program pencegahan dan edukasi di sekolah serta lingkungan keluarga. Apakah solusi ini cukup? Ya, sudah cukup. Cukup, Kak. Cuman mungkin lebih ditambah lagi, mungkin dari peningkatan dari keluarganya juga, terus lingkungan sekolahnya juga. Ya, berteori kan pasti ya. Berteori itu menurut saya tidak cukup. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan supaya tidak mudah depresi? Apakah upaya dari diri sendiri cukup? Melakukan hal-hal positif seperti bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman, tidak cukup, karena untuk mengantisipasi depresi itu memerlukan pihak ketiga. Harus bersikap positif, pokoknya kita menjaga pergaulan juga, terus menjaga batasan media sosial. Belum cukup ya Kak, karena kita juga butuh orang pendamping juga untuk membimbing kita lagi. Dengan cara berpikir kita yang kita manajemen, mungkin kita bisa meminimalisir walaupun potensi depresi itu tetap ada. Tidak cukup sih sebenarnya, kita tetap perlu orang lain untuk membimbing kita. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Buat edukasi lagi tentang masalah depresi dan memberikan konseling bagi orang yang terkena depresi. Memberikan solusi mungkin di sekolahnya juga, terus mengedukasi juga siswa-siswa lain. Ya, tentunya diadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembalikan kepercayaan diri orang yang depresi tadi. Tapi ya tadi tidak cuma cukup dengan teori, tapi dengan praktik langsung. Tentu, layanan kesehatan mental saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini. Bagaimana Islam menyelesaikannya? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini seluas-luasnya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, pada era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Data Reportal mencatat 180 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial di akhir 2025, setara dengan 62,9% dari total populasi. Mereka mencari informasi, mengekspresikan diri, berjejaring, tetapi sekaligus terpapar arus negatif seperti pornografi, judi online, pinjol, cyberbullying, dan lain sebagainya. Akibatnya tentu sangat serius. Kasus depresi hingga bunuh diri meningkat di berbagai daerah. Dan kondisi ini nyata terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kunjungan Komisi 9 DPR RI ke RSUD SSMA Pontianak 6 November 2025 lalu, terungkap fakta mengejutkan. Lebih dari 600 siswa SMA di Pontianak terindikasi mengalami depresi. Secara nasional, situasinya tidak kalah mengkhawatirkan.
Survei INAMHS pada 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja Indonesia, sekitar 15,5 juta remaja usia 10-17 tahun mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 5,5% diantaranya mengalami gangguan mental klinis. Penelitian akademik juga konsisten menemukan korelasi positif antara durasi dan jenis penggunaan media sosial dengan meningkatnya kecemasan dan depresi pada remaja. Survei Jakpat 2022 menyebutkan 59% Gen Z mengalami masalah kesehatan mental. Lalu pada 2023, aplikasi paling banyak diunduh di Indonesia adalah aplikasi pinjaman online, sampai mencapai 222 juta unduhan. Dan menurut OJK, 54,06% nasabah pinjol adalah anak muda usia 19-34 tahun dengan total kredit mencapai 27,1 triliun rupiah. Bahkan 58% pemuda menggunakan pinjol untuk sekedar gaya hidup dan hiburan. Ya subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tentu semua ini bukan kita berbicara sekedar angka ya. Ini menunjukkan bagaimana sistem sekuler kapitalisme membentuk generasi muda, mendorong konsumerisme, budaya hedonistik, dan membuang standar syariat. Banyak anak muda rela terjerat riba dengan pinjol, misalkan begitu ya, demi memenuhi gaya hidup yang serba instan. Paparan media yang masif juga mempengaruhi cara mereka memahami agama. Cara belajar agama yang dulu melalui guru dan majelis ilmu, kini diambil alih oleh algoritma yang tidak bebas nilai tentu saja. Sekularisme mengajarkan bahwa kebenaran itu sifatnya relatif. Di media sosial, konten yang melemahkan akidah banyak berseliweran. Charles Kimball dalam When Religion Becomes Evil bahkan menyebut absolute truth claim sebagai ciri agama jahat. Ini sangat bertentangan dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-haqqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Tetapi media sosial hari ini menjadikan viral itu lebih penting daripada benar. Akibatnya generasi muda haus validasi, mudah overthinking, namun mereka miskin refleksi diri. Sementara di balik layar, para kapitalis meraup keuntungan. Forbes mencatat penghuni puncak orang terkaya di dunia kini didominasi mega korporasi pemilik platform digital. Apakah itu Google, ya, YouTube, dan Meta. Bahkan kekayaan Mark Zuckerberg naik menjadi 267 miliar, lebih besar daripada APBN Indonesia 2025. Sekitar 4.000 lebih triliun kekayaan Zuckerberg hari ini. Makanya wajar kalau dikatakan lebih besar dari APBN Indonesia 2025. Generasi muda akhirnya bukan lagi subjek perubahan, tetapi menjadi mangsa pasar, budak algoritma, sekaligus objek penjajahan budaya barat melalui medsos. Lalu bagaimana Islam melalui sistem khilafah mengatur ruang digital? Rasulullah SAW bersabda, Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabihi. Sesungguhnya imam atau khalifah atau pemimpin itu adalah perisai. Manusia berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam khilafah, seluruh kebijakan negara bertujuan menjaga akidah, akhlak, dan pemikiran umat, termasuk dalam ruang digital. Negara akan menjadi ra'in atau pengatur, pengurus, pemelihara, dan junnah pelindung. Khilafah membangun kemandirian teknologi digital, baik itu infrastruktur, keamanan cyber, perangkat lunak, dan AI yang bebas dari dominasi asing. Negara akan menyaring ketat semua konten merusak seperti pornografi, liberalisme, penipuan, kriminalitas, maupun tentu saja propaganda sekuler. Ruang digital diarahkan menjadi sarana dakwah, pendidikan, dan peradaban yang mulia tentu saja. Penegakan syariat secara kafah akan menghilangkan akar kerusakan yang hari ini subur di dunia digital. Karena itu, perjuangan menegakkan khilafah bukan hanya kewajiban syar'i, tetapi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan generasi. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita mengetahui pemuda muslim hari ini seharusnya menjadi pelopor perubahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ightamin khamsan qabla khamsin wa syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa muda kita sebelum masa tua. Pemuda adalah mata air energi. Dalam sejarah Islam mereka menjadi pilar perubahan. Ali bin Abi Thalib dalam usia yang masih belasan tahun rela tidur di ranjang Nabi pada malam hijrah padahal harus mengorbankan nyawa tentu saja.
Usamah bin Zaid memimpin pasukan di usia 18 tahun. Para pemuda Ashabul Kahfi mempertahankan akidahnya demi menolak sistem kufur. Mereka bukan tokoh fiksi, sahabat. Mereka adalah role model untuk generasi hari ini. Potensi pemuda muslim hanya akan bangkit dengan pembinaan Islam kafah yang membentuk cara berpikir dan berperilaku Islami. Allah tidak menciptakan pemuda sekadar menjadi follower, tetapi pemimpin di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah itu di muka bumi. Dan tentu saja, ya Allah menjanjikan kemenangan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, inilah saatnya kita menyadari bahaya paparan media sosial dalam sistem sekuler kapitalisme, sekaligus melihat solusi agung Islam yang ditawarkan khilafah. Inilah saatnya generasi muda bukan menjadi objek industri digital, tetapi menjadi subjek perubahan menuju kebangkitan Islam yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.